Sore-sore aku lagi ada di sungai. Udara di sini segar banget. Rencana kali ini aku mau pasang pancing. Ini aku udah bawa 12 pancing dan ini lokasinya. Pas mau pasang pancing yang pertama dan tiba-tiba pancing yang pertama aku lempar di sini ya teman-teman. Setelah itu ini tali pancingnya aku ikat dulu di pohon bambu ya teman-teman. Dan ini pancing kedua aku taruhnya di sini. Setelah lempar pancing yang kedua dan tiba-tiba aku mau lempar pancing yang ketiga nih teman-teman. Dan ini pancing yang ketiga aku lempar dulu. Pancing yang keempat. Pancing yang kelima. Pancing yang kelima aku taruhnya di bawah batu besar ini ya teman-teman. Setelah lempar pancing yang kelima dan tiba-tiba aku lempar pancing yang keenam nih teman-teman. Untuk pancing yang ketujuh aku taruh di sini ya teman-teman. Lalu aku ikat di dahan kayu ini. Setelah pancing aku lempar dan tiba-tiba aku nemu pohon buah yang buahnya udah pada matang-matang nih teman-teman. Dan buahnya juga ada yang merah, ada yang pink kayak anu. Rasa buahnya manis banget nih teman-teman. Ke-8, pancing ke-9, pancing ke-10, pancing ke-11, ini pancing yang ke-12. Nanti besok pagi-pagi aku lihat. Ini pagi-pagi sekali aku udah ada di sungai aja nih teman-teman. Aku mau cek pancing yang pertama. Di pancing yang pertama ada tarikan. Tiba-tiba pancingku yang pertama ini aku dapat ikan baung nih teman-teman. Ini untuk ukuran ikannya sekitaran anak SMP-an ya. Setelah ikannya berhasil diselamatkan dan tiba-tiba sini aku selebrasi dulu sedikit. Lanjut tarik pancing yang kedua. Ikan di pancing yang kedua ini biasa-biasa aja. Dan pada akhirnya di pancing yang kedua zong. Setelah di pancing yang kedua zong dan tiba-tiba pancing yang ketiga ini sinarnya udah tegang banget. Aduh teman-teman, di pancing yang ketiga ini pas aku tarik ternyata zong juga nih teman-teman. Aku tarik pancing yang keempat. Ternyata di pancing keempat juga sama zong. Aku lanjut tarik pancing yang kelima. Aku tarik di pancing yang kelima dan tiba-tiba pada akhirnya di pancing yang kelima ini ada ikannya nih teman-teman. Ukuran ikan yang kelima ini agak besar. Di sini aku senang banget. Aku mau selebrasi lagi. Aku cek pancing yang keenam. Di pancing yang keenam ini sebenarnya aku ikatkan ke batang kayu. Di pancing yang keenam ini teh nggak ada perlawanan. Dan pada akhirnya di pancing yang keenam ini zong. Di pancing yang keenam zong aku lanjut tarik pancing yang ketujuh. Ini pancingnya di tengah. Setelah aku tarik pancingnya dan tiba-tiba ini untuk pancingnya malah di bawah nyangkut nih teman-teman. Setelah aku cek ternyata ada ikannya. Untuk ukuran ikannya anak SD tapi lumayan. Lanjut tarik pancing yang ke-8. Di pancing yang ke-8 ini tegang banget. Selagi asik tarik menarik pancing yang ke-8 dan tiba-tiba ternyata di pancing yang ini aku dapat ikan lagi nih teman-teman. Seperti biasa kalau dapat ikan di sini aku selebrasi lagi. Aku lanjut tarik pancing yang ke-9 nih teman-teman. Ternyata di pancing yang ke-9 zong. Tarik pancing yang ke-10. Di pancing yang ke-10 ini ada tarikan. Di pancing yang ke-10 ada tarikan dan tiba-tiba ini aku dapat ikan lagi nih teman-teman. Ukuran ikan yang di pancing 10 ini ukurannya besar banget nih teman-teman. Karena kan di pancing yang ke-10 ada ikannya jadi aku selebrasi lagi. Ini pancing yang ke-11. Di pancing yang ke-11 zong. Dan untuk umpannya masih. Ini umpannya nggak dimakan. Lanjut tarik pancing yang ke-12. Ini pancing yang terakhir. Pancing yang ini malah di bawah nyangkut. Aku coba tarik dan tiba-tiba duh teman-teman, di sini aku malah terpleset dan jatuh. Untuk di pancing yang ke-12 ini zong. Ini pancingnya putus. Dan ini untuk hasilnya. Dari pasang 12 pancing aku dapat 5 ekor ikan. Ini aku dapat ikan baung.
Setelah beres angkat pancing, aku langsung pergi ke hutan. Aku langsung keluarkan jurus katonku. Dan tiba-tiba di menu untuk masakan hari ini nih teman-teman, ikan hasil buruan tadi, daun melinjo, tomat, serai, sambal. Ini untuk wajahnya aku siapkan dulu nih teman-teman. Minyaknya masuk. Ini udah panas, ikannya langsung aku goreng. Setelah digoreng ini aku bolak-balik dan ini udah mateng. Sacet aku goreng lagi sisanya. Untuk ikannya ini aku goreng setengah matang aja nih teman-teman. Untuk ikannya ini sebentar lagi matang dan tiba-tiba lagi mau goreng sambal ini apinya langsung keluar nih teman-teman. Ini aku kaget, pakai banget. Lihat batang serainya masuk, aku bolak-balik. Airnya juga masuk. Kunyit bubuk juga masuk. Langsung ikannya aku masukkan. Daun melinjo dan daun singkong juga masuk. Setelah itu langsung aku tutup pakai daun. Dan untuk ikannya ini udah mateng. Ini aromanya bikin lapar. Setelah itu lalu aku angkat, aku siapkan di daun. Setelah aku siapkan dan tiba-tiba ini untuk hasilnya. Kuah kuning ikan baung daun melinjo. Pas aku icip-icip untuk rasanya ini enak banget nih teman-teman. Apalagi untuk rasa ikannya nih teman-teman. Rasa ikan semua itu manis, manisnya kayak kamu, WKWKWK. Dan ini teh aku lanjut mau makan dulu. Yang di rumah juga jangan lupa makan. Sore-sore aku pergi ke hutan. Karena kali ini aku mau pasang jerat burung puyuh. Pas lagi asik-asiknya pasang jerat dan tiba-tiba tuh pegas pelontarnya ini aku langsung pasang dulu nih teman-teman. Lalu untuk KTK-nya aku langsung pasang di bawah. Untuk rencana hari ini aku mau pasang jerat 3 burung puyuh nih ya. Untuk di jerat yang pertama ini udah beres. Lalu di bawahnya aku kasih pakan. Ini aku kasihnya beras aja. Nah, beres pasang jerat yang pertama dan tiba-tiba aku langsung pasang jerat yang kedua di sini nih teman-teman. Dan ini cara masangnya sama seperti yang tadi. Pasang jerat yang kedua udah beres. Ini di bawahnya aku kasih pakan. Setelah beres pasang jerat yang kedua dan tiba-tiba ini aku langsung pasang jerat yang ketiga nih teman-teman. Untuk pasang jerat yang ketiga ini aku pasangnya di kebun ubi nih teman-teman. Untuk pemasangan jeratnya ini bentar lagi beres. Besok pagi-pagi aku mau lihat. Siapa tahu nanti ada cintanya. Dan tiba-tiba untuk di jerat yang pertama ini udah terpental dan burungnya nggak kena nih teman-teman. Dan untuk burungnya berhasil kabur. Ini untuk jeratnya udah acak-acakan. Karena kan di jerat yang pertama burungnya berhasil kabur, ini jeratnya aku langsung pasang lagi nih teman-teman. Dan rencana nanti sore aku mau lihat lagi. Aku lanjut cek jerat yang kedua. Ini aku naik bukit dulu. Untuk pemandangan di atas ini indah banget. Ada yang hijau, ada yang kuning, ada asap. Setelah lihat pemandangan dari atas dan tiba-tiba untuk di jerat yang kedua juga ini sama nih teman-teman. Ini GTK-nya udah terpental. Untuk burungnya berhasil kabur lagi, jadinya nggak kena. Di sini jerat yang kedua zong.
Aku langsung cek jerat yang ketiga. Pas aku tengok dan tiba-tiba untuk jerat yang ketiga ini masih utuh nih teman-teman. Untuk di kebun ubi ini nggak ada pergerakan, kayaknya nggak ada burungnya, yang ada burung anu. Semua 3 jerat yang aku pasang semuanya jong nih teman-teman. Dan untuk jeratnya nanti sore aku mau lihat lagi nih teman-teman. Dan tiba-tiba aku udah nggak sabar mau cek jerat burung puyuhku nih teman-teman. Pas aku tengok untuk jeratnya ini masih sama, dan untuk jeratnya nggak ada pergerakan. Di sini aku zong lagi nih teman-teman. Dan di sini aku langsung mikir gimana caranya pasang jerat burung puyuh, burungnya langsung kena. Dan untuk videonya kita lanjut bagian 2 nih teman-teman.